Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali hari ini kita akan menikmati KPA online. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas kasih dan kemurahan-Mu yang selalu Tuhan nyatakan dalam hidup kami, sehingga sampai hari ini kami tetap dalam keadaan yang baik. Dan saat ini kami akan menikmati berkat firman-Mu. Mari Tuhan tolong pimpin dan urapi kami semua, agar firman-Mu dapat menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Tema hari ini adalah mental yang kuat. Mari kita baca dalam Bilangan 13 ayat 27 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di negeri tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba mententramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Haleluya. Saudara-saudaraku yang terkasih, ini adalah kisah tentang 12 pengintai, di mana Musa mengutus 12 orang untuk mengintai tanah Kanaan. Setelah melaksanakan tugasnya, 12 orang itu melaporkan hasil pengintaiannya. Dilaporkan bahwa mereka sudah masuk ke negeri kemana Musa menyuruh mereka. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan mereka juga membawa hasil untuk ditunjukkan. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah mereka lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Tetapi dua di antara mereka, yaitu Yosua dan Kaleb, berkata, kita akan tetap maju dan menduduki negeri itu. Yosua dan Kaleb percaya akan dapat mengalahkan negeri yang mereka intai. Dari 12 pengintai itu terpecah menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama 10 orang takut dan gentar melawan bangsa Kanaan. Sedangkan kelompok yang kedua yang hanya 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb, berani berperang melawan bangsa Kanaan. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa dengan perkara yang sama, tiap orang bisa berbeda dalam menghadapinya. Ada yang berani, maju, dan terus berjalan, tapi ada yang takut dan berhenti. Orang-orang yang bermental kuat akan terus berjalan maju, berani menghadapi tantangan yang ada di depannya. Tetapi orang yang bermental lemah tidak akan berani, pilih menghindar atau berhenti saja. Yosua dan Kaleb adalah contoh orang yang memiliki mental yang kuat. Sekalipun bangsa yang akan dihadapi adalah bangsa yang kuat, bahkan terdapat juga orang-orang raksasa, tetapi mereka tidak takut, bahkan yakin kalau mereka pasti bisa mengalahkannya. Ada 3 hal yang membuat Yosua dan Kaleb berani menghadapi bangsa Kanaan. Yang pertama, sudah berpengalaman berperang. Yosua dan Kaleb bersama Musa dan bangsa Israel sudah sering berperang dan mendapat kemenangan.
Orang yang sudah berpengalaman akan memiliki keberanian yang lebih dibanding dengan orang yang tidak berpengalaman. Yang kedua, tidak fokus kepada besar dan kuatnya bangsa Kanaan, tetapi lebih fokus kepada penyertaan Tuhan. Sekalipun bangsa Kanaan adalah bangsa yang kuat, tetapi Yosua dan Kaleb lebih percaya kalau Tuhan yang menyertai mereka jauh lebih kuat. Jika hanya fokus kepada besarnya kekuatan lawan, maka mereka akan lemah. Tetapi karena Yosua dan Kaleb lebih fokus kepada kuasa Tuhan yang jauh lebih besar dari kekuatan apapun, sehingga mereka yakin pasti akan memenangkan peperangan itu. Yang ketiga, percaya kalau Tuhan akan memberi kemenangan. Tanah Kanaan adalah tanah yang dijanjikan akan diberikan kepada bangsa Israel. Yosua dan Kaleb percaya Tuhan akan menepati janjinya. Tuhan pasti akan memberi kemenangan dan memberikan tanah Kanaan itu kepada mereka. Kepercayaan yang besar itu membuat mereka berani berperang melawan bangsa Kanaan yang besar dan kuat. Saudaraku yang terkasih, kehidupan kita sebenarnya sama dengan Yosua dan Kaleb. Kita juga menghadapi tantangan dan berbagai masalah. Sikap dan tindakan kita tergantung kuat atau lemah mental kita. Jika mental kita lemah, maka kita akan merasakan ketakutan, panik, dan bahkan mungkin stres, tidak berani menghadapi masalah yang terjadi, lari menghindari masalah atau tantangan, tidak mau memikul beban atau tanggung jawab yang diberikan. Tetapi jika kita memiliki mental yang kuat, maka kita akan berani menghadapi masalah dan tantangan yang ada, tidak khawatir dan tetap maju terus. Saudaraku yang terkasih, bagaimana kondisi mental kita saat ini? Jika masih lemah, mari kita belajar dari Yosua dan Kaleb, yaitu tidak menghindar atau lari dari masalah. Kecil maupun besar tetap dihadapi dan dikerjakan sebaik mungkin, karena setiap masalah dan tantangan itu akan mendidik kita untuk lebih percaya diri, membuat kita memiliki pengalaman dalam menghadapi tantangan atau masalah. Fokuslah pada penyertaan Tuhan, bukan fokus pada besarnya masalah dan tantangan yang dihadapi. Jika kita fokus pada besarnya masalah, maka kecillah kekuatan kita. Tapi fokuslah pada besarnya kekuatan Tuhan yang menyertai kita, maka kita tidak akan ragu untuk menyelesaikan masalah itu. Karena Tuhan lebih besar dari apapun di dunia ini, termasuk lebih besar dari masalah dan tantangan yang kita hadapi. Dan percayalah, Tuhan akan memberi pertolongan. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Kalau di hari-hari yang telah kita lalui, Tuhan selalu menyertai dan memberi pertolongan, maka sekarang pun Tuhan juga tetap setia, siap memberikan pertolongan kepada kita. Mari saudaraku, milikilah mental yang kuat, bukan karena kuat dan gagahnya kita, tapi karena Tuhan yang ada di dalam diri kita, yang memberi kekuatan dan memberi kesanggupan kepada kita untuk menghadapi berbagai tantangan di depan kita. Haleluya, amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, biarlah menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu bagi kami. Biarlah firman-Mu membangkitkan mental kami dalam menghadapi berbagai masalah dan tantangan dalam hidup kami. Kami percaya Engkau akan selalu menyertai dan memberi pertolongan kepada kami semua, sehingga kami beroleh kemenangan dan kelegaan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk Ibu Gembala kami beserta keluarga besarnya, dan juga untuk seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya mereka semua selalu semangat dalam menghadapi tantangan dan masalah, karena Engkau menyertai mereka. Engkau berkati dan lindungi dalam setiap aktivitas mereka. Berkati setiap usaha dan pekerjaan mereka, jadikan berhasil setiap apa yang mereka kerjakan. Terima kasih Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang sakit, tolong Tuhan sembuhkan. Yang lemah, tolong kuatkan. Yang susah, tolong hiburkan. Dan yang sedang dalam pergumulan, mari Tuhan tolong mereka semua.
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk KPA hari ini, dan kami akhiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalan.